lagi di Berandanya Winnie, dan kali ini aku akan bahas latihan soal dan pembahasan tes kognitif UTBK 2023. Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu info apa aja yang membedakan UTBK 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi seperti ini, Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri kita sudah mengumumkan minggu lalu mengenai perbedaan UTBK 2023 dengan yang sebelumnya. Perlu dicatat juga ya, ada 4 subtes dalam tes skolastik. Jadi sebelumnya itu kan ada tes skolastik dan ada tes mata pelajaran. Nah, Pak Nadiem ini di tahun 2023 menghilangkan tes mata pelajaran baik IPA maupun IPS gitu. Jadi hanya ada tes skolastik yang mengukur 4 subtes. Yang pertama, tes potensi kognitif, Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, literasi dalam bahasa Inggris. Nah, di video yang kali ini aku mau coba dulu latihan soal tentang potensi kognitif. Aku dapatkan dari beberapa sumber, kemudian aku analisis dan aku buat jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi, persiapan mental kalian, konsentrasi, dan harus banyak latihan soal. Nah, apa itu tes potensi kognitif? Jadi ini video pertama aku untuk bahas tentang UTBK 2023. Jadi tes potensi kognitif itu adalah tes untuk menguji kemampuan berlogika kita. Artinya logika berarti harus masuk akal, dapat dinalar gitu ya. Dan menganalisis suatu masalah. Jadi selalu nanti muncul masalahnya terlebih dahulu, baik itu masalah yang harus dipecahkan atau masalah yang harus diuraikan gitu ya dalam soal tes potensi kognitif ini. So, apa yang dipersiapkan oleh kalian? Pertama mungkin mental, kedua persiapan latihan soal, ketiga adalah persiapan ketelitian kalian dalam mengisi soal. Karena ketika kita berlogika biasanya kalau kita nggak konsen, logika kita juga nggak jalan. Kalau kita mentalnya nggak siap, soal semudah apapun biasanya kita blank aja gitu ya. Jadi harus dipersiapkan 3 hal itu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini dia soal pertama. Silakan kalian baca terlebih dahulu, pause dulu, coba kalian jawab. Oke, kalau udah aku akan bahas. Ini dia pembahasan dan jawabannya. Jadi soal nomor 1 tentang simpulan dari pernyataan. Pernyataan dalam satu paragraf, isi pernyataannya seperti ini. Diketahui bahwa sebuah kos-kosan memiliki 6 lantai. Oke, bayangkan kamar kos yang terletak di lantai 2 atau lebih berarti 2 sampai 6 ya. Dilengkapi pintu tahan api. Simpulan yang tepat adalah semua pintu tahan api ada di mana, gitu kan? Nah, aku jawab, kenapa? Gini. Sebab kamar kos, aku kasih keterangan nih di bawahnya. Sebab kamar kos yang dilengkapi pintu tahan api hanya ada di lantai 2 atau lebih. Artinya nggak ada di lantai 1. Kalau kalian mau cek juga boleh. Yang A hanya ada di kamar kos lantai 6. No ya, karena pernyataannya disebutkan 2 atau lebih. Artinya nggak cuma di lantai 6. Di lantai 2, 3, 4, 5 juga ada. Yang B terdapat di kamar kos lantai 2 juga salah batal. Yang C terdapat di semua kamar kos. Ini pengecualian ya, jadi dia itu pengecoh. Di soal ini dia jadi pengecoh. Betul di semua kos. Tapi lantai dasar enggak gitu, lantai 1 enggak. Yang D tidak ada di kamar kos lantai 6 justru salah karena dari 2 sampai 6. Jadi jawabannya E. Ini masih gampang loh ya. Jadi nalar kita masih segar dan kita yakin gitu ini jawaban pasti. Jadi ini eksaknya nih di kognitif. Jadi kalian mesti bisa kalau yang bentuknya simpulan dengan pernyataan satu paragraf. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Udah mulai tingkatannya lebih sulit dari yang pertama. Kalau tadi dari satu paragraf, kalau ini dari 2 pernyataan yang bisa berlawanan, bisa saling mendukung, bisa tidak saling mendukung. Jadi silakan disimak dan tentukan jawaban kalian. Pause dulu aja ya. Oke, kalau udah aku akan bahas nih. Aku bikin pembahasannya sedikit aja singkat. Jadi pernyataannya ada 2. Ada 2 kalimat. Pernyataan pertama, setiap anggota kelompok X adalah anggota kelompok Y. Setiap anggota X adalah kelompok Y. Berarti kalau semua ya. Setiap anggota kelompok Y adalah anggota kelompok Z. Itu juga semua. Nah, kalau logikanya di matematika itu ada beririsan, kalau ini bukan lagi beririsan, tapi semua.
Jadi setiap anggota X adalah anggota kelompok Y. Tapi setiap anggota kelompok Y adalah anggota kelompok Z. Jadi di sini yang beririsan apa? Yaitu Y ke Z gitu ya. Meskipun Y yang ke Z yang beririsan, tapi tidak menutup kemungkinan ada bagian X yang ke Z gitu ya. Logika kita harus jalan dulu tuh. Simpulan yang tepat terkait kemungkinan keanggotaan X, Y, Z adalah, ini lebih sulit kan dari yang sebelumnya. Aku pilih jawaban E dengan alasan mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Karena kenapa? Y ke Z-nya itu beririsan, sedangkan X ke Y full. Artinya akan ada sebagian yang tidak menjadi anggota Z. Masuk logika nggak? Coba kita cek dari A. Yang A, tidak mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Ini justru salah kan? Karena Y ke Z-nya beririsan, X-nya nggak sepenuhnya ke Z. Yang B, mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Ini pengecohnya, sangat mengecoh. Dia bilang mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Padahal nyatanya urutannya kan X, Y, Z ya, itu pertama. Kedua, X yang sepenuhnya itu ke Y, bukan ke Z. Yang C, tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang merupakan anggota kelompok X, itu juga salah ya. Karena beririsan tadi pasti ada. Yang D juga sama, karena jelas kalau D itu terpatahkan dengan pernyataan kedua, setiap anggota Y adalah anggota Z, berarti sepenuhnya. Jadi D itu fatal salah. Jadi jawabannya E. Kalau kalian mau buka diskusi boleh ya di kolom komentar. Jangan malu karena latihan soal itu biasanya sudut pandang kita beda-beda, apalagi di tes kayak gini. Udah mulai ya pemanasan yang tadi. Ini soal lebih sulit dari nomor 1. Oke. Ini ada soal yang bacaannya untuk nomor 3 dan 4 ya. Jadi agak panjang. Boleh kalian pause dulu. Kemudian kalian pahami jawabannya apa. Oke, kalau udah, aku akan bahas. Ini agak panjang bahasannya. Jawabannya kenapa C? Jadi di sini ada petunjuknya. Jadi ini kayak ini ya. Kayak mirip-mirip PU, potensi penalaran umum kalau di UTBK sebelumnya ya. Jadi tentang urutan duduk yang kayak gitu-gitu, urutan lari, berat badan dan lain sebagainya. Di sini pada penunjukan suatu ketua untuk musyawarah rapat acara 17 Agustus di suatu RW, anggota yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk adalah Januar, Dika, Santi, Lana, Lina, Agung, dan Sandra. Pertimbangan yang perlu digunakan oleh pemimpin organisasi adalah sebagai berikut. Katanya apabila Sandra dipilih, Santi juga harus dipilih. Jadi Sandra itu sepaket sama Santi. Apabila Santi dan Dika dipilih, Januar tidak boleh dipilih. Jadi pasangan Santi Dika itu tanpa Januar. Apabila Dika dan Januar dipilih, Lina tidak boleh dipilih. Jadi kalau Dika sama Januar, Lina nggak boleh ada. Apabila Januar dipilih, Lana dan Agung harus dipilih salah satu. Jadi antara Januar Lana atau Januar Agung. Tetapi bukan keduanya. Lana dan Lina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Mudah ya? Maksudnya ada petunjuk itu gitu ya. Nalar kita sudah sampai. Pertanyaannya adalah, apabila Lana dan Agung keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimal anggota delegasi yang bisa diikutkan? Nah, ini kita harus setingkat lebih teliti daripada soal nomor 1 dan 2. Kita bisa coret-coret. Mudah-mudahan meskipun nanti tesnya komputer, kalian dikasih kertas ya untuk coret-coret. Jadi kita bikin kemungkinannya. Jadi di sini aku bikin coretan, bikin penjelasan. Berdasarkan ketentuan Lana Lina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Kemungkinan anggota yang bisa diikutkan adalah, jadi patokannya aku pakai Lana Lina ya, karena mereka harus dipilih salah satu gitu ya. Karena pertanyaannya adalah Lana dan Agung gitu ya. Jadi patokannya bisa Lana Lina dan Agung. Yang pertama Lina Dika. Kedua, Lina Januar Agung. Lina Sandra Santi, Lina Januar Agung Sandra Santi. Jadi jumlahnya ada 5 orang. Ya. Maksimal yang diikutkan. Jadi kalian harus fokus ya. Bukan berapa kemungkinan. Kalau berapa kemungkinan, 4 kemungkinan. Tapi yang ditanya berapa jumlah anggota maksimal kalau diikutkan dalam pola
Lina, dan Agung. Gak dipilih gitu ya. Jadi kayak gini. Lana maksudnya. Jadi gak ada Lana sama Agung. Jadi ada 5 kemungkinan jawabannya C. Ini benar-benar harus diresapi ya. Jadi benar-benar harus coret-coret, benar-benar logikanya jalan. Jadi petunjuknya nggak boleh diabaikan. Jadi jawabannya C, oke? Kita lanjut gitu ya. Ini soal nomor 4 masih dengan ketentuan yang tadi. Pertanyaannya adalah apabila Januar dan Agung ditunjuk sebagai perwakilan yang ikut, siapa anggota yang dipastikan tidak akan ikut pada pemilihan? Silakan di-pause dulu dan coba kalian jawab. Oke, kalau udah, ini dia pembahasannya. Jawabannya B. Kenapa? Karena Januar dan Agung pasti dipilih, maka Lina pasti dipilih. Karena Lana dipilih, pasti Lina tidak dipilih. Agak pusing gak sih? Tapi ini jelas ya, ketentuannya ada kok di nomor 1 sama 5. Jadi 1 sampai 5 itu kalau bisa kalian benar-benar catat dan pahamin. Bisa pakai coret-coret ya. Jadi pertanyaannya kan apabila Januar dan Agung ditunjuk sebagai perwakilan yang ikut, siapa anggota yang dipastikan tidak akan ikut pada pemilihan? Jadi yang nggak boleh bareng sama Januar dan Agung. Ya, jadi yang nggak boleh sama Januar dan Agung siapa gitu. Ya, jawabannya adalah Lina. Ada di nomor 3 ya. Apabila Dika dan Januar dipilih, Lina tidak boleh dipilih. Artinya kalau ada Januar, pokoknya nggak boleh ada Lina gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Paham ya? Ini agak lebih mudah sih karena petunjuknya sama. Soal nomor 567. Beda lagi nih. Jadi untuk 567 petunjuknya sama. Ini agak lebih bertingkat lagi dari yang tadi. Jadi petunjuk, hasil bacaan, dan kalian harus merumuskan. Oke, silakan pause dulu. Ini dia pembahasannya. Jadi jawabannya C ya. Kenapa? Aku baca, hasil penimbangan berat badan di Posyandu RT 7 menunjukkan berat badan pada para balita bernama Ami, Beni, Cika, Dina, dan Edo didapatkan informasi sebagai berikut. Ami adalah anak yang paling berat. Ami paling berat ya, itu dia paling awal pokoknya. Berat badan Cika di antara berat badan Ami dan Edo. Jadi kalau ada Edo, itu Cika tuh di tengah-tengahnya. Edo lebih berat daripada Beni. Jadi Beni ada di belakang Edo. Beni lebih ringan daripada Dina. Sebetulnya ini soal ya kayak bikin kita pusing. Padahal di bawahnya dia bikin sendiri hasil analisis bacaannya. Jadi kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Akhirnya kemungkinan urutan berat badan balita mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan sebagai berikut. Jadi kemungkinannya ada 3. Soalnya dikasih 1, 2, 3 pernyataan. Pernyataan yang benar adalah gitu. Kita cek ya. 1, Dina lebih berat daripada Edo. Salah gak tuh? Salah dong, karena di 1 Edo dulu baru Dina. Gitu kan? Jadi 1 salah. 2, Dina lebih ringan daripada Cika. Dina lebih ringan daripada Cika. Salah gak? Salah kan? Harusnya paling berat. Lebih berat ada di pernyataan 3. Nomor 3, Edo lebih ringan daripada Cika. Bener gak? Bener kan? Karena Edo ada setelah Cika. Ini gampang sih kalau menurut aku, asal teliti aja ya. Oke, lanjut. Masih dengan ketentuan yang sama. Soal nomor 6. Silakan di pause dulu. Oke, kalau udah, ini dia pembahasannya. Jawabannya C lagi. Pertanyaannya masih dengan pernyataan yang tadi. Dina lebih ringan daripada Beni di soal nomor 6. Berat badan Edo tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Beni. Beni adalah balita yang paling ringan di antara semua balita yang ditimbang. Jadi 3 pernyataan. Nomornya kehapus ya. Jadi 1, Dina lebih ringan daripada Beni. 2, berat badan Edo tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Beni. Beni adalah balita yang paling ringan di antara semua balita yang ditimbang. Kalau kalian cermati, ini tuh menjebak sih ya kalau kita nggak teliti. Padahal pernyataan yang paling jelas di sini dari pernyataan 1, 2, 3 di soal, Beni itu selalu di urutan paling belakang. Jadi udah jelas jawabannya C. Ini gampang ya, nggak aku bikin pembahasan karena ini mah gampang, visual banget bisa kelihatan. Kenapa yang A salah? Dina lebih ringan daripada Beni. Kan gak lebih ringan, justru lebih berat. Yang B, berat badan Edo tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Beni.
Kenapa nggak bisa dibandingkan? Toh ada urutannya gitu kan. Berat badan Edo sama Benny. Edo dulu baru Benny gitu kan. Jadi ya itu nggak perlu dilihat lah. Jadi jawaban yang pasti aja carinya. Jawabannya C gitu ya. Nah, ini nomor 7-nya masih dengan ketentuan yang sama. Coba di-pause dulu ya. Oke, ini dia pembahasannya. Jawabannya C. Berat badan Cika tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Dina. Jadi nomornya juga kehapus. Jadi di soalnya Dina adalah balita yang paling ringan di antara kelima balita yang ditimbang. Dina paling ringan. Ingat, paling ringan tuh kan Benny gitu ya. Dari awal pernyataan juga Benny gitu. Kalau kalian jawaban sebelumnya betul, kesini insya Allah lebih terbuka kan. Jadi 1 salah. Peringatan 2, Cika adalah balita yang terberat setelah Ami. Justru Ami yang paling berat ya. Di soal paling atas tuh nomor 1, Ami adalah anak yang paling berat, udah gak bisa kebantahin tuh. Jadi kalau 1, 2 udah salah, udah pasti jawabannya 3. Berat badan Cika tidak dapat dibandingkan dengan berat badan Dina. Kenapa gak bisa dibandingkan? Ya karena ada urutannya gitu, berbeda-beda. Jadi gak bisa dibandingin. Aku kasih keterangan nih. Jadi di urutan 1, 2, 3, Cika sama Dina itu beda-beda. Ada kadang Dina dulu, kadang Cika dulu. Jadi mereka tuh gak bisa dibandingin gitu. Maksudnya gak bisa dibandingin tuh gak bisa lebih berat atau enggak, karena ada pernyataan nomor 1 nih yang Ami, Cika, Edo, Dina, Benny. Dina, Cika ke Dina itu ke halang Edo. Jadi gak bisa dibandingin gitu. Jadi entah berapa kilo lebih ringan atau lebih beratnya. Ya, logikanya jalan kan? Jadi kita cari yang lebih pasti kalau soal-soal kayak gini. Jadi jangan ragu deh. Oke, kita sampai di akhir. Sorry, aku cuma dapet sampai 7 soal aja karena pengen pembukaan dulu aja supaya kalian kenal dengan tes potensi kognitif. Kalau kalian mau kasih saran, terus kasih ide pembahasan yang lain atau diskusi, silakan di kolom komentar. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya bermanfaat. Thank you.